sebetulnya aku terang-terangan loh, konco-konco apa ya? Gak setuju, mbak dunia balap gak setuju. Gak setuju. Buktinya loh ya, ketika mereka itu pakai semboyan begini, daripada kita dilombain kita kalah, lebih baik pulang kita jadi bangkai loh. Kobong beli lagi, gitu pantang pulang sebelum kobong. Nah, iya. Jadi begitu laku dimulai, langsung dia tancap gas. Penonton di depan itu rasanya seperti telinga nih seperti mungkin dimasuk paku. Dikoroi ya. Tapi ya gimana ya, loh. Namanya sound horeg itu apa? Sound horeg itu adalah sound ketika dibunyikan itu getarannya luar biasa. Ya, kenapa bisa bergetar? Halo netizen se-Indonesia Raya, akhirnya masih bersama dengan saya Yosua Yan dari Pro Media Inovatif Solution Channel, your trusted pro audio partner. Ini dia akhirnya yang ditunggu-tunggu sekian lama. Saya dari dulu udah mau sowan, mau berkunjung, mau paikwi sama suhune Jawa Timuran, dan akhirnya hari ini Pro Media kedatangan tamu, the one and only Abah Halyong. Mana tepuk tangannya? Emang iso muni? Gak iso, bungsung. Dan netizen sekarang nggak cuman sama suhu seniornya, sekarang juga sama KW2-nya. Tapi ini bukan KW, ini asli. Ini lebih tepatnya copy paste gitu ya. Berarti copy terus di paste. Saya boy. Indra. Waduh, mana tepuk tangannya netizen se-Indonesia Raya. Dan masih bersama dengan berani belajar audio di sini, podcast pro audio nomor 1 di Indonesia. Ini 3.000 loh Abah Halyong ini. Lu aduh. Tapi kan tadi itu ada sekitar 30 ribuan, ini bukan 3.000 yang lagi lihat kita di sana itu pada bergemuruh ya. Saat stadion. Pak Yos. Matur nuwun sudah mau berkunjung ke sama-sama ke gubuknya Pro Media ini, jadi wes disamperin atuh-atuh gitu. Thank you Indra. Oke. Mantap. Dari kapan hari itu waktu Indra kesini itu aku yang ngomong gini, papa lo kok kamu tilap gitu. Masih papa lah ya kepingin sih gitu. Itu namanya mencuri di tikungan. Lah itu moro-moro nyeliut aja. Indra memang Valentino Rossi apa hal ya? Mencuri di tikungan dia langsung ngepot. Kenapa ngepot? Karena dia langsung sama gurune gitu, sama raja terakhir gitu. Waktu itu tiba-tiba mak bedundu, mak jegagi, tiba-tiba tembak langsung kita bikin podcast gitu ya. Dan puji Tuhan alhamdulillah waktu itu podcast kita juga jadi berkah gitu Indra ya. Nah kita mau masuk yang lebih advance lagi. Ada banyak pertanyaan, ada banyak di kolom komen yang DM juga, Pak Yosua SPL dong Pak Yosua, sama Abah Halyong dong gitu. Masa sama KW2-nya doang gitu ya. Sekarang demi memenuhi kerinduan netizen se-Indonesia Raya, Sugeng rawuh Abah Halyong, matur sembah nuwun sudah berkenan mampir ke studionya Pro Media. Mungkin nggak perlu dikenalin ya, karena mungkin lebih kenal Abah Halyong daripada kenal saya gitu ya. Jawa Timuran itu suhune lah ya, gitu ya. Abah Halyong coba sedikit sharing dulu lah sama netizen gitu. Latar belakang sejarah kok terus bisa terjerembab di dunia audio ini, ceritane piye gitu. Itu dulu. Monggo skecake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk insan pecinta sound system di seluruh dunia. Jenengin netizen apa hal ya? Netizen. Oh, ya. Selamat siang untuk para netizen yang berada di seluruh Indonesia maupun seluruh dunia yang digagas oleh Pak Lurah Pro Media. Jadi saya ini lurah, kalau David Klein itu RT. Soalnya raja terakhir. Raja terakhir. Iya. Pogo, Bapak. Jadi begini, memang saya itu dari dulu itu punya keinginan satu saat aku tak nyambangi Pak Yos ya. Saya kepingin nyambangi Pak Yos dengan segala
sukacitanya bukan suka duka loh ya. Iya, itu kan seperti itu. Karena memang di sini itu adalah tempat gitu di mana ya saya sendiri itu baru kali ini gitu bisa berhadapan secara langsung dengan para kamera. Dengan kamera. Padahal biasanya loncar loh. Apa hal yang neng lapangan lagi sound balap gitu. Ini begitu neng kamera langsung rodok grogi gitu. Iya, jadi ini orang-orang itu kadang-kadang itu ketika berhadapan dengan kamera itu jadi ini kayak nervous gitu. Kayaknya saya sebetulnya enggak, kalau nervous enggak, insya Allah enggak gitu ya. Konco kabeh. Konco kabeh semua kita teman-teman ya. Cuman ya menurut saya ini kan sesuatu hal yang penting gitu, jangan sampai saya memalukan gitu daripada Pak Yosua gitu untuk bisa saya di sini tuh bercuap-cuap sedikit ya tentang bagaimana sejarahnya seorang yang sudah tua seperti ini sing jarine wong-wong tuwek-tuwek kok si sopo lapangan naik kan seperti itu. Abah Halyong itu belum tua, cuman kecepatan lahir. Kecepatan lahir. Ayo apa? Mana sak menegu. Ini loh yang nomor 2, ini bukan yang pertama. Belum nomor 1 ya. Bukan, ya, ini yang nomor 2 gitu. Seperti itu. Jadi saya itu seorang yang apa ya, boleh dibilang itu kok lahir itu tiba-tiba berjudul itu kok suka dengan sound system ya, kayak gitu ya mungkin ya. Calling ya. Iya seperti itu. Ya sambil sedikit guyonan ya biar bisa rileks semua, mengingat ya bahwa dulu sebelum saya betul-betul terjun di bidang sound system ini, sebetulnya saya mengawali dulu itu dari seorang pekerja yang dulu itu bekerja pada satu toko kecil sebetulnya di Pasar Genteng, Pak ya. Oke. Nah, toko ini sendiri itu sudah toko sound system atau apa, Pak Halyong? Bukan, waktu itu saya itu bekerja pada sebuah toko kecil yang menjual spare part sebetulnya. Jadi malah toko komponen elektronik. Komponen, iya, itu ke komponen spare part ya, kayak seperti transistor, IC, resistan, diode dan lain-lain seperti itu. Karena keseharian itu berkecimpung dengan penjualan yang namanya spare part ya, sehingga ada satu kesenangan gitu tentang kenapa ya kok sebuah transistor ketika digabungkan dengan kapasitor dan digabungkan lagi dengan diode, ada trafonya, kok bisa bengok ya, bisa bunyi gitu. Jadi ampli, ya, jadi amplifier seperti itu. Jadi sejak kurang lebih tahun saya kerja mulai dari tahun 80 Pak ya, 1980. Anak wong gak duwe Pak ya. Jadi wis padha lah pokoknya. Sik cilik gitu sudah bekerja gitu. Usia saya 15 tahun waktu itu wis mulai untuk bagaimana yang jenenge wong tua iku ojo sampai mikulnya itu terlalu berat ya, karena papaku mamaku ya anaknya 6, anaknya itu 6 gitu. Nah, jadi karena awal itu saya kerja itu karena terlalu kecil mungkin ya. Jadi sehingga pertama kali saya kerja itu di toko namanya Toko Sentral. Di situ hanya bertahan 1 bulan, saya dipindah gitu. Dipindah ke satu toko namanya Toko Niagara. Karena terlalu kecil. Setelah saya selidiki kok gitu. Jadi katanya pemilik itu, owner itu, loh kok dengar-dengarnya jadi aku dipindah kenapa? Kecilin uang jadi. Ya serius gitulah, mohon maaf ya gitu kalau Anda melihat saya sekarang dengan postur yang begini luar biasa gembrot ya, seperti karena itu. SPL jadi berkah gitu. Alhamdulillah langsung melebar ke kanan ke kiri gitu. Ke depan juga bekar kabeh gitu. Maju mundur. Itu namanya SPL berarti maju perut pantat mundur. Iya gitu. Jadi ya gitu perjalanan gitu Pak Yos, karena keseharian itu saya menjual komponen. Jadi di sela-sela waktu ketika tidak ada pembeli yang datang gitu, terus udik-udik gitu, karena dulu kan ya banyak dijual
PCB ya, PCB yang sudah siap gitu loh untuk dirakit gitu ya. Jadi jual PCB polos, kosongan, bisa masih kita pasang komponen itu, sendiri. Ya, seperti itu. Dimulainya dari situ. Ternyata ketika saya bisa membuat satu amplifier meskipun katakan dalam skala amplifier yang wattnya kecil gitu ya, paling cuman piro watt sih, 20 watt gitu, 30 watt itu. Tapi kok ada sesuatu yang menyenangkan ketika itu bisa jadi satu barang, saya jual itu ternyata kok payu gitu ya. Gitu ya? Iya. Masih model elek gitu, tapi muni, tapi berbunyi. Ini menarik loh Pak Halyong. Jadi ini background yang saya baru nyadar, baru ngobrol ini tadi baru tahu gitu ya. Karena ternyata berangkat dari komponen elektronik. Itu sebabnya. Saya tuh ngelihat Abah Halyong dari jauh kan, selama ini cuman memantau, memonitor Abah Halyong, SPL, Indra gitu, itu dari YouTube, dari tayangan gitu doang ya. Tapi saya ngelihat memang menilai produk SPL Audio ini ya di antara brand-brand sepantaranya gitu ya. Yang lumayan masih menurut saya ada idealismenya, nilai-nilai teknikalnya itu ada. Nah itu saya ngelihat, oh ya cengli nih ini sekarang. Cengli. Kenapa? Karena memang berangkatnya dari pengetahuan elektronik, betul. Saya kan kuliah juga elektro, jadi ngerasa kayak banget itu namanya bikin PCB. Gitu. Apalagi jaga toko elektronik pasti hicomeo kuhibi uapu gitu, nomor resistor gitu apal kabeh. Resistan itu kan berdasarkan karena warna ya, gitu, karena warna. Ada warna hitam yang menunjukkan angka 0 gitu, coklat itu 1 ya, merah itu 2, 3 itu orange dan seterusnya kan. Seperti semua orang kayak kita gitu, Abah Halyong, yang kita dasarnya dari elektronik dulu. Betul. Ada banyak juga yang intinya nggak apa-apa loh ya, kan setiap engineering itu engineer kita punya jalan ninjanya masing-masing. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi engineer broadcast, FOH, monitor. Ada juga yang jadi pengajar misalnya kayak Pak David Klein misalnya gitu. Ya dia engineer dengan panggilannya sebagai pengajar. Tapi ini kita jadi menarik karena ketika berangkat dari elektronik, jadi sehingga dasar-dasar ketika membuat sebuah produk, menjual sebuah produk itu betul-betul ada idealisme tekniknya yang di dalam. Kira-kira gitu kan. Betul gitu. Nah, ceritanya gimana Pak Halyong dari elektronik akhirnya bisa terjerembab di dunia pro audio? Jadi begini ya gitu. Saya lihat pada tahun antara tahun 80 tahun 90 ya, 1980 1990 di mana dunia sound system itu loh tidak seperti sekarang ini yang hiruk pikuk begitu banyak. Pilihan itu barang-barang itu yang bagus-bagus, apalagi begitu banyak barang yang masuk di Indonesia ya, bukan hanya yang barang-barang terkenal gitu, sampai barang yang asalnya tidak ada namanya tapi pelan-pelan lambat laun itu bisa diperkenalkan dari produk-produk Cina seperti itu. Dulu itu pada tahun 80 sekian ya, antara 89, saya itu melihat begitu peluang yang menurut saya itu harus saya gali gitu. Harus saya juga masuk ke dunia itu, di mana pada waktu itu produk sound system itu sangat terbatas, mereknya sangat terbatas juga barangnya gitu. Yang ada pada waktu itu, seingat saya loh ya, kalau power ampli itu yang banyak itu dari pabrikan PV. Itu tahun ya segitu 90-an itu PV CS1000. Itu. Jadi generasi dari CS400, CS400, CS800, CS1000, CS1200. Apalagi yang generasi sebelumnya itu sampai orang itu bilang iki CS400 badak gitu ya. Kenapa kok dibilang badak? Itu bodinya dulu kan buat frame-nya sampai tebel gitu lah kan, itu karena bentuknya itu seperti itu ya. Di depan itu front panelnya ya kuantel ya. Cari wong badak iki kuat. Itu bahasa Inggrisnya bakoh. Nah, iya. Seperti itu gitu. Dan barang-barang itu masuk di Indonesia ya dengan harga yang
cukup mahal ya. Waktu itu masih made in USA semua. USA asli itu, saya tahu itu USA asli. Saya ingat karena waktu itu terkenal banget itu seminar PV aja itu zaman almarhum Pak Yupo itu sertifikat untuk seminarnya aja itu dipakai buat ijazah ngelamar kerjaan itu sampai saking terkenalnya seminar itu. Iya. PV. Terus apa lagi zaman itu ya waktu itu ya? Iya, zaman itu apa ya? Kalau mungkin yang masuk di Indonesia itu ya power seperti Crash Audio ya, 8001 ya. CS series Crash 8001, terus masuk lagi yang Crown ya, Crown yang Macrotech 3600, Macrotech 5000, 5002. Tapi barang-barang tersebut kan dalam kategori satu harganya kan ya juga mahal gitu. Tidak semua orang itu mampu bisa membeli karena harganya itu mahal. Dan kita juga tahu ya di Indonesia khususnya di Jawa ya Pak Yas ya, itu kan setiap punya acara hajatan gitu, entah hitanan ya atau menikahkan anaknya, selalu ada sound system yang dibunyikan ya. Dan pada waktu itu kan edukasi tentang sound system itu kan sangat minim. Sekarang tinggal search YouTube langsung ketemu gitu. Promedia Innovative Solution Channel. Your trust malah iklan. Jadi ya seperti itu yang saya lihat itu gitu, masih belum banyaknya gitu edukasi tentang bagaimana sebuah sistem bisa bagus. Zaman dulu kan gitu, speaker itu masih ada. Ya pertama kali itu yang untuk produk lokal ya dari pabrikan sinar baja itu merek Canon ya. Canon. Audax juga. Audax. Setelah itu karena mungkin Canon itu dianggap menyamai dari pabrikan kamera ya. Kamera di Jepang itu sehingga mungkin pabrikan kamera itu komplain gitu. Iya, loh aku bikin kamera bukan bikin speaker. Kamu bikin speaker kenapa merekmu itu mau samakan? Nah, sehingga akhirnya pabrik itu mengganti dengan brand ACR begitu. Jadi pada zamannya itu gitu. Ketika saya melihat peluang yang sangat ini harus digarap ini gini. Kenapa enggak gitu? Karena saya bisa untuk melakukan gitu. Saya lihat itu banyak sekali orang-orang peminat untuk beli produk power atau mixer untuk dia pakai di persewaan dia itu sampai di Kalimantan loh Pak Yos. Saya tahu itu ada satu orang namanya Pak Haji Bijuri. Itu orangnya sudah almarhum. Itu rumahnya itu di Kalimantan Selatan gitu, di Barabai. Itu belani kalau bahasa Jawa itu belani datang ke Surabaya itu untuk kulaan untuk beli gitu power itu. Jadi sehingga saya itu merasa ini peluang yang harus saya ambil sikap gitu untuk aku tak terima ada pemesanan pembuatan mixer power yang zaman dulu sangat sederhana gitu, sangat sederhana gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena peralatan itu tidak seperti sekarang gitu yang semua bisa dikerjakan mesin. Dulu itu untuk membuat satu body mixer itu pakai aluminium. Kenapa tidak pakai plat? Kalau pakai plat itu kalau dibor itu gak bisa mulus karena banyak kan memang kan keras ya. Selain itu juga berat. Iya gitu. Kalau pakai aluminium itu karena bahannya dia lunak gitu. Jadi ketika dibor umpama kurang rapi masih bisa dikikir seperti itu. Jadi begitu dulu itu saya bikin itu pakai dengan perangkat yang sangat terbatas ya, pakai PCB lubang-lubang. Saya pasangi spare part-nya, IC-nya dan lain-lain. Kalau dilihat welek gitu, kalau bahasa Jawa ini gila nih. Jadi startnya dari situ. Bikin sendiri, belum langsung misalnya kayak OEM atau gandeng fabrikasi, ketemu pabrikan di Cina itu belum. Ya? Pada masanya itu masih kayaknya mungkin pabrikan di Cina masih kayak belum bertumbuh juga. Belum ada itu, belum mereka ada. Masih di era pertanian itu. Iya, di era pertanian itu. Iya. Si macul sih. Durung nyoder ya, belum nyoder gitu. Jadi sehingga kesempatan itu betul-betul saya manfaatkan dan alhamdulillah kok pesen itu lumayan banyak. Iya. Karena rata-rata mereka dari orang-orang bukan dari orang Surabaya,
orang-orang desa, ya dari Madiun, dari Ponorogo, dari wilayah barat, wilayah timur gitu. Mereknya waktu itu pakai nama? Mereknya itu begini. Karena pada waktu itu kan saya ceritakan ketika saya bikin mixer itu kan harus saya bor satu persatu ya. Setelah itu saya cat pakai pilok. Bukan pakai kompresor yang seperti sekarang pakai pilok itu di pinggir pagar gitu. Nah, setelah itu saya garis-garis, saya belikan yang namanya rugos. Letraset. Iya, letraset itu garis terus ada ya tulisan volume itu volume, triple, middle ya, bass gitu, terus ada monitor gitu, ada efek gitu, ada pen gitu. Jadi satu persatu. Ini saya ngelingi saya waktu kuliah loh ini. Jadi kuliah elektro tuh rugos, tulis siji-siji terus dipernis. Setelah itu finishingnya kan gitu ya. Kalau nggak ditutup sama vernis, ngelodok, lepas. Jadi di vernis itu seperti itu di vernis gitu. Satu ya dia untuk melindungi supaya tidak lepas. Kedua jadi mengkilap. Waduh, kayak mobil Mercy gitu loh cari ini. Apalagi kan saya suka warna yang warna cerah ya. Glossy gitu lah ya. Glossy. Saya suka warna silver. Waktu itu bikin mixer cari nembong. Kok gak ireng loh, silver ini ada sesuatu yang ketika dilihat zaman itu lagi grand-grandnya itu bangsa Denon, bangsa Marshall, player-player Kompo dulu tuh silver kita wow. Iya gitu. Baru itu dirakit PCB-nya satu persatu. Jadi untuk pembuatan sebuah mixer itu sampai jadi itu butuh waktu yang tidak bisa cepat karena tidak bisa mass product. Segala sesuatunya itu masih gitu ya. Dirajang gitu ya, ditontomi lah ibarat kayak orang jahit gitu. Jadi untuk pembuatan sebuah mixer itu butuh waktu kurang lebih 1 minggu sampai 10 hari sampai loh. Sampai mixer waktu itu bikin ya? Iya gitu. Jadi kan itu ada berkaitan gitu Pak Yos gitu. Jadi kalau ada power ya harus ada mixer dong. Kalau acara pengajian ya butuh mikrofon. Kalau enggak ada mixer nggak bisa bunyi, kalau cuma power aja nggak bisa. Masih ingat nggak produk paling awal yang dihasilkan Abah Aliyong itu apa? Ya itu pas ada seseorang itu produknya apa? Mixer atau bikin power dulu atau? Jadi waktu itu yang saya ingat itu ketika itu ada satu kesempatan gini Pak Yos. Ada orang datang, dia itu tanya ke saya gitu. Pak, apa di sini itu bisa bikin sound system? Saya langsung menjawab bisa gitu. Itu baru pertama kalinya. Terus ya gitu, Bapak mau bikin untuk apa gitu? Saya buat hajatan gitu. Oh ya kalau gitu nanti mixernya 8 track aja gitu. Ya karena ya bukan untuk seperti live orkes gitu, 8 track aja gitu. Powernya berapa watt gitu. Ya, terus saya bilang gitu, untuk acara seperti apa Bapak? Ya acara kecil-kecil aja gitu di kampung-kampung gitu. Ya power kecil aja gitu, 400 watt gitu. Seperti itu. Akhirnya jadi beli dia. Jadi langsung bikin satu set itu ya? Iya, satu set sama power sama loudspeakernya juga gitu. Jadi, komponen masih full lokal waktu itu belanja lokal. Ya ada pun itu seperti itu kan saya bilang gitu, kalau yang produk bagus yang import itu adalah yaitu PV itu. Saya ingat dulu waktu itu untuk transducernya ya, loudspeaker komponennya itu kalau PV itu ada 2 tipe sebetulnya. Satu dengan tipe Scorpion, satu Black Widow. Black Widow. Kalau Black Widow itu ingat saya kalau yang 15 in tipenya AX 1505. Kalau 18 in AX 1801. Betul? Si apal. Ya, apal ya. Apal ya. Nah, karena itu sudah termemori, itu sejarahnya loh. Kelihatannya pada hari ini produk-produk brand PV itu di Indonesia jadi sudah kayak seakan-akan kayak enggak kelihatan lagi ya, enggak tahu kenapa ya. Padahal dulu itu ibarat kita minum Ades, minum merek lain nyebutnya Aqua. Iya. Dulu orang nyebut aja power pokoknya PV-ne ning ndi ya. Nah, itu. Padha karo lek sepeda motor Honda ndi. Padahal numpak Yamaha. Nah, seperti itu. Nah, sekarang nih Indra sebagai generasi penerus nih background-nya kira-kira sama juga enggak? Berangkat dari elektronik atau witing tresno jalaran saka kulino, dulu sering ngrusui papai atau gimana gitu? Iya Indra, kok iso akhirnya juga kejeblos ke SPL Audio nih. Jadi kalau saya sendiri sih karena memang ya karena terbiasa sama papa, lihat
pekerjaannya papa dan sering diajak papa. Dulu itu diajak ya ngirim barang ke mana gitu. Jadi aku nyetiri pickup, papa sebelah berdua gitu. Terus yang ngangkuti, masang kabel, nyetel, akhirnya suka. Nah, gitu. Dari Terah Abah Alyong ini semua pada ngikutin meneruskan passion di SPL Audio atau baru Indra aja ini? Koyo enggak rasanya iki si gimbul ini passionnya gitu ya. Nomor 2 iki. Padahal saya sebagai orang tua itu koyo kepingin ya gitu anak-anak itu bisa mengikuti apa yang sudah dikerjakan oleh papai yang tapi dibangun kan itu dari dewe-dewe yang dibangun itu dari pondasi yang seperti itu ya. Kayak ngomong jarine dulu itu sulit, sebetulnya enggak juga sih. Sebetulnya sulit itu kan karena seseorang itu merasa tidak nyaman. Buktinya saya merasa nyaman ya. Intinya setiap orang itu ada masanya, setiap masa ada orangnya. Orang sekarang lihat kita dulu sulit, nek kita jalani jadi ora juga. Karena orang pilihan waktu itu gitu kan. Iya betul gitu. Dan yang saya ingat itu gitu Pak Yas. Jadi beriringnya waktu berjalan ya. Saya ingat waktu itu kan di toko yang saya ngenger itu ya, di toko Niagara Elektronik sampai hari ini masih ada loh. Di Pasar Genteng itu ya lantai 2. Dan masih main komponen elektronik juga? Enggak, karena sekarang ya sudah apa ya gitu. Zamannya berubah ya. Iya berubah spare part itu kayak sekarang itu sudah enggak seberapa laku ya. Sekarang kan bayangin zaman kita dulu Abah Alyong ya, itu kan komponen-komponen LRC itu ya, mau induktor, elko, kapasitor, resistor semua sudah sekarang jadi chip, jadi satu. Iya, jadi chip. Dari sesuatu yang PCB besar dikompres jadi satu chip gitu. Iya, ya makanya itu awal-awalnya dulu itu kan yang namanya IC itu adalah integrated circuit ya. Jadi sesuatu yang dipadukan menjadi satu bentuk yang akhirnya tidak besar tapi isinya ini. Iya. Dulu ingat juga ya mungkin Pak Yas ada sebuah IC untuk power ampli tipenya STK ya. STK, ya, terkenal wih. Nah iya itu ada STK 16, STK 32, STK 40, 50 ya. Jadi bentuknya hitam gitu. Hanya ditambahkan beberapa resistor sama kapasitor, ya. Itu sudah bunyi, yo enak loh, ya. Enak pada masa itu. Karena apa? Karena loudspeaker juga diproduk itu bukan seperti sekarang yang wattnya itu gede-gede dulu cilik-cilik. Speaker itu dulu itu kuatnya gak gede, dibunyikan suaranya yo enak loh di telinga itu. Karena ya memang sesuai dengan kapasitasnya ya. Gitu, power amplinya enggak butuh terlalu besar karena speakernya itu ya juga tidak besar. Ingat kok saya dulu itu waktu jual loudspeaker dengan merek Philips ya, Philips yang 12 in full range, tipenya itu AX12 202 M8 gitu. M8. Iya, Wheeling ya. Saya kok perasaan saya rada cerdas ya. Padahal sakit laliane. Aduh. Itu mergone kopine sak campur bubuk tadi. Terus di ombe dhisik karo ngopi sih gitu. Biar ben luwih cetha. Biar melek. Tapi hebat loh Ndra, papimu maksudnya ibarat jenderal itu perwira karir, mangkatnya saka kopral gitu. Istilahnya kan bukan dari sekolahan yang akademik, tetapi sekolah padang gurun di toko genteng gitu kan ya. Iya betul. Tapi yang saya rasakan memang ya ibarat begini Pak Yos gitu. Seseorang itu menjadi tahu itu kan satu pastikan karena belajar Pak Yos ya. Saya belajarnya itu bukan dari akademis gitu ya. Permisi mohon maaf gitu. Meskipun dalam keadaan dulu saya ikut papa mama saya dengan keterbatasan ekonomi yang tidak terlalu baik gitu, tapi saya cinta sama papa mama ya. Gitu, sehingga kecil-kecil saya harus kudu kerja, harus bisa meringankan daripada beban orang tua untuk memikul ekonomi gitu. Lah, kok ternyata sekolah saya itu justru di Pasar Genteng loh. Pak Yos, dari tahun berapa saya mulai kerja? Dari tahun 1980. Waduh, umur berapa tuh tadi? 15 tahun loh, ya kan? Saya tahun 1965 lahir ya, umur 15.
lulusan SLTP. Ya. Duduk SMP kalau jadi lulusannya SLTP waktu itu. SLTP itu dulu ada sekolah kejuruan namanya ST itu sekolah ST, ya. Sekolah teknik ya. Ada beberapa fak yang bisa dipilih, jurusan bangunan ya, jurusan listrik, jurusan mesin gitu. Saya kebetulan sekolahnya itu mengambil jurusan mesin gitu. Karena kenapa begitu dulu? Saya ingat sekolah SD itu karena banyaknya tetangga itu yang bilang begini, sekolah SD aja gitu. Kenapa begitu? Nanti kalau lulus itu langsung sudah bisa kerja gitu. Dulu orang mikirnya gitu. Iya, jadi sehingga saya sama mama itu diantar mendaftar itu karena begitu gitu. Orang-orang dulu itu berpikirnya sangat sangat sederhana gitu. Pokoknya iso kerja, iso dapat penghasilan, iso seperti itu. Jadi akhirnya saya sekolah di situ dan sekolah mesin. Saya ambil jurusan mesin itu bukan mesin otomotif karena tidak ada itu. Mesin itu ternyata mesin perbingkilan. Jadi bubut itu loh. Mesin bubut. Bubut gitu. Saya diajari caranya bubut. Saya diajari caranya ketika betonizer dipotong sekian itu harus dikikir, dijadikan bentuk kotak, dibor, dikikir. Jadi palu seperti itu. Tapi alhamdulillah bukan sia-sia di situ. Ketika saya tahun 89 saya sudah mulai membuat power ampli, membuat mixer. Loh, keterampilan itu saya gunakan loh. Kenapa? Karena dulu kan saya sudah waktu sekolah kan sudah berlatih untuk bubut untuk ngebor. Jadi nggawe plat tekuk dhewe. Iya. Lah itu seperti seperti sekarang kan displaynya bagus-bagus. Dulu kan pakai view-meter itu yang kotak itu ada jarumnya. Analog view-meter. Analog. Lah itu kan digaris kotak itu ukuran 2,4 cm kali 4,8 cm dibor keliling. Setelah itu dicumplung kan masih bergerigi gitu dikikir gitu dibentuk kotak gitu supaya VU-meternya masuk bolongannya langsung sekrup. Bukan disekrup, dilem. Kastol enggak ada sekrupnya. Makanya begitu rada disurundul situ. Itu jeblok. Makanya jadi didudul gitu. Jeblok. Bahasa Jawa itu jeblok ya. Harus ingat ini. Kita orang Jawa seperti itu Pak Yos gitu. Nah, Indra ketertarikan untuk mulai terlibat itu lebih berangkat dari manajerialnya SPL Audio atau berangkat dari technical side-nya kira-kira? Jadi waktu itu ya lebih ke ini sih, sering ikut papa itu tadi, terus ya penasaran, akhirnya ketemu Pak David Klein. Wow, nah, gitu. Ajari basic-basic. Dicekoi sama betul. Terus lihat juga yang sekarang zaman sekarang teknologi apa, itu penasaran, dicoba, diterapkan dan lain-lain. Oke. Iya. Jadi supaya seimbang juga gitu ya. Iya, seimbang. Karena bagaimanapun gini, orang namanya dagang sesuatu gitu, apalagi ini kita berdagang di dunia audio gitu. Sedikit banyak gitu kita ya juga harus paham gitu dengan barang yang kita jual ini bagaimana gitu ketika kita itu bisa menjelaskan dan bisa mengoperasikan dengan baik gitu sehingga orang yang akan melihat, entah itu dia hanya sekedar melihat atau mungkin ada keinginan untuk membeli itu jadi bisa tahu gitu. Lelek sing kalau yang jual aja gak entos, gak ngerti, ya apa cara install kabel, apalagi nyetele, wah cilaka itu. Nah, kan ini itu. Yang menarik apa karena menurut saya memang gini ya, tidak semua bisnismen itu seorang industriawan. Tapi kalau seorang industriawan, dia bisa jadi bisnismen yang hebat. Poin saya gini, kenapa saya dulu memulai edukasi, lalu YouTube channelnya Promedia Innovative Solution. Buat saya ya, netizen se-Indonesia Raya juga, this is time to give gitu. Kita tidak selamanya di industri ini kita ngambil, tapi ada waktunya kita memberi. Nah, untuk kita memberi edukasi, memberi sharing knowledge, itu kan kita sendiri kudu ono isine. Itu kan. Kalau kita ndak seimbang, makanya saya respect tadi Indra yang masih muda, nerusin papa yang dasar-dasarnya dari perwira karir gitu ya. Nyobo-nyobo sampai mungkin nggak tahu speakerin jeblok piro gitu ya. Tapi supaya ini menarik, ada keseimbangan antara
manajerial dan teknikal. Ada keseimbangan antara pengalaman tapi juga pengetahuan. Gitu, iya, betul ya? Nah, gimana menurut pandangan Abah Alyong tentang industri pro audio ini? Perlunya keseimbangan pengetahuan dan pengalaman, teknikal tapi juga manajerialnya juga bagus. Iya, memang itu seperti yang Pak Yos utarakan, sampaikan itu, bahwa memang semua ini kan ada satu saling berhubungan ya, mata rantai begitu. Jadi ibarat begini, ya seperti Pak Yos bilang, Pak Alyong ini ono idealis loh gitu. Idealis itu boleh atau tidak? Loh, sangat diperbolehkan. Harus bahkan. Karena seseorang itu kan ada yang namanya prinsip gitu, seperti itu. Setuju. Jadi jangan kita itu tidak punya prinsip gitu. Apa yang kita lakukan gitu, kalau memang itu menurut kita baik dan itu juga dianggap oleh orang lain itu, wah api iki. Yaitu kan ada satu keberhasilan bagi kita gitu untuk memberikan sesuatu yang memang ini loh seperti ini. Ada gitu. kepuasan tersendiri. Kepuasan gitu, seperti itu. Ibarat kalau zaman dulu itu yang seperti saya bilang, orang itu dulu itu menganggap bahwa sound system ini hanya sebagai sebuah pengeras suara. Pokoknya yang paling penting dibunyikan banter ya wes, keras ya wes gitu. Sehingga apa? Kadang-kadang gitu ketidakpahaman gitu ya, ketika sebuah power ampli itu harusnya diperhitungkan gitu, berapa daya, berapa juga load ya, impedansi yang harus gitu benar terkoneksi gitu. Bukan seperti zaman dulu. Saya ingat itu zaman dulu tahun 90-an itu orang mikir begini, powernya berapa watt? Powernya ini 1000 watt gitu. Orang enggak menghitung sebetulnya power 1000 watt itu dari mana. Yang dia lihat pokoknya trafonya besar, ya transistornya banyak, ini wattnya besar. Kan belum tentu seperti itu. Dan juga orang mikir begini, ini kalau sekarang ini seumpama katakan power ini 1000 watt, mono anggap saja seperti itu. Kalau loudspeaker yang kita pakai itu adalah loudspeaker yang dia wattnya itu cuma 50 watt. Dalam pikiran orang-orang, loh, kalau powernya 1000 watt, speakernya 50 watt, berarti kan satu power bisa untuk 20 speaker. Dipuarar semua gitu, teruan-teranteng, kabelnya dibundeli di belakang gitu ya. Gas, berodol. Begitu dibunyikan, powernya jeblok. Kenapa? Karena kan tidak sesuai gitu ya. Tidak ada perhitungan sebetulnya bahwa sebuah power itu yang paling bagus, loadnya adalah berapa. Ya, seminim-minim mungkin adalah 2 ohm impedansinya ya, loadnya itu. Yang bagus berapa? Ya antara 4 ya sampai 16. Ini yang safe gitu. Sebetulnya orang semua kan harus berpikir itu bahwa menggunakan sesuatu itu adalah keamanannya. Iya, safety-nya dulu. Tapi orang-orang dulu kan enggak begitu. Tapi kita maklumi karena ya masih belum baiknya edukasi pada waktu itu, pengetahuan cukup, sehingga asal waton bunyi itu gitu. Dan ya gitu, speaker 12 inch di bawah ada 15, bawah dia 18, semua diparalel dibunyikan. Jadi kon milih dhewe suarane metu saka ngendi gitu speakernya gitu ya. Auto crossover gitu. Auto crossover. Jadi yang terjadi seperti itu kan pasti gini lah. Wong speaker itu loh ya, dia dayanya itu loh beda-beda. Ada yang 50 watt, ada yang 100, ada yang 200. Ketika dibunyikan dengan kekerasan yang sama gitu, kadang-kadang gitu. Ini suaranya udah serak loh, udah gembret gitu. Bahasa Jawanya gembret. Ya. Apa kalau gembret itu? Bahasa Indonesia apa? Sebetulnya distorsi sebetulnya. Suaranya sudah distorsi gitu. Nah, makanya itu. Saya jelaskan itu kalau bahasa Jawanya itu gembret ya. Gembret itu artinya suara itu yang sudah tidak karu-karuan, dicoba itu sudah sember seperti itu. Ya, kadang brol gitu ya. 12 brodol dhisik gitu karena kekuatannya itu tidak diperhitungkan. Seperti itulah yang membedakan speaker mahal atau sound system mahal dan murah. Semakin mahal, sebetulnya kan audio system itu inputnya itu
outputnya tetap suara aslinya, hanya mendapat amplifikasi yang lebih besar. Nah, semakin murah suatu barang, duit wi ora bohong, money don't lie. Makin murah ya digas sithik jembret gitu kan. Iya, tapi kalau semakin mahal, mau digas main kenceng, mau digas main pelan, suaranya tetap sama. Iya, makanya ya perlu harus diingat loh ya para netizen. Ingat suhunya ini ya. Ayo Bang Yos. Ini sharing ini. Seperti itu ya. Jadi jangan berharap gitu ya. Ketika Anda mempunyai ekspektasi tinggi, ingin barang itu yang bagus, tapi duitmu receh, ya, itu gak iso. Jadi kalau Anda ingin barang itu bagus, ya keluarkan duit yang agak lebih banyak. Kalau enggak cukup, enggak popo, ya. Kalau Anda punya mertuanya kaya, sawahnya dijual dulu ya. Ya, netizen Indonesia Raya, inilah tips and trick dari Abah Alyong. Loh, saya kan fair aja kan bicara sesuai dengan kenyataan kan begitu benar, ya. Gue, gitu. Nah, Abah Alyong, sekarang kita ngobrol tentang perkembangan industri pro audio di Indonesia. Ini kan Abah Alyong sebagai salah satu saksi sejarah lah yang menjalani histori, bahkan dari sampai nyusun komponen dewe, dodolan barang custom dewe, dan sampai di titik ini pilihan semakin banyak, dari harga yang paling murah sampai yang paling mahal, dari merek yang dikenal sampai nggak dikenal. Itu pedagangnya ya banyak, yang come and go tiba-tiba hilang, iya banyak gitu ya. Iya. Lalu juga munculnya fenomena sound balap, sound horeg, sound di truk, sound di kapal misal gitu ya. Ada banyak hal gitu ya. Nah, fenomena seperti ini itu bagaimana menyikapinya, Abah Alyong? Gini Bang Yos, dunia ini kan selalu ada sesuatu yang baru dan ada sesuatu yang menarik gitu bagi beberapa orang yang punya kesenangan dengan kesenangan yang berbeda-beda ya, seperti itu gitu. Kalau zaman dulu gitu orang itu beli sound system pada awalnya itu dengan keinginan bahwa sound system ini adalah pengeras suara gitu. Ketika saya bilang A, harusnya berbunyi di loudspeaker itu A gitu. Kalau suara kita itu ndak ngebas gitu, suara yang keluar di loudspeaker juga tidak keluar bassnya, seperti itu. Tapi berkembangnya zaman itu ketika seseorang itu berkeinginan gitu, kalau seumpama suara saya ketika pakai mikrofon jadi ngebas, itu kan sepertinya saya gagah meskipun saya kurus kan, seperti itu. Seperti itu. Jadi berkembang ke arah sana, maka dibuatkan oleh para mereka yang menemukan tone control ya, ekualisasi di situ, bahwa high itu masih bisa ditambah, dikurangi, atau mid itu juga seperti itu, maupun low-nya gitu. Dan berkembang gitu bahwa sound system semakin hari itu semakin banyak sekali tuntutan gitu, bahwa kalau bisa itu suaranya yang bassnya tuh jeduk-jeduk mukul gitu. Nah, seperti orkes gitu ya, orkes Melayu gitu ya. Kalau ndak ada gendangnya, dan gendang ini gitu. Kalau gendang ini tidak terdengar gitu di sebuah loudspeaker system yang ada, iki mosok dangdut, wong dangdut lo kok suaranya kok melempem. Butuhnya apa? Butuhnya itu yang ya, kalau tak itu mungkin gitu orang berpikir bahwa itu cuman hanya mid aja, tapi dut ini kan berarti di nada rendah. Maka dibikinkan gitu untuk orkes Melayu itu sistem sound systemnya itu pakai namanya speaker gajah. Pernah tahu? Kita pernah bikin konten juga. Lah itu gajahan. Ora gajah, ora gagah. Ora gajah, ora gagah. Itu cari nara Jawa Timur, Jawa Tengah seperti itu. Tahu ya gitu bahwa salon gajah itu kalau itu dibuat itu pasti menghabiskan triplek. Itu kurang lebih 6 lembar, saya bilang begitu. Sabok itu. Satu box. Jadi kalau tanggapan itu bawa pickup L300, kayaknya hanya cukup untuk 2 box aja udah kayaknya penuh gitu, seperti itu. Terus berlanjut gitu bahwa dunia sound ini berkembang terus, dunia-dunia di luar negeri khususnya orang Eropa, orang Amerika itu mereka berpikir bagaimana sebuah sound itu bisa praktis gitu ya, tapi benar gitu. Maka
tercipta yang namanya line array atau yang line spherical array dan lain-lain gitu yang sampai hari ini kita bisa nikmati gitu. Sebetulnya sound system itu kan pasti kebutuhan satu adalah bagaimana sebuah sumber suara yang begitu kecil ya dia bisa menjadi begitu besar, suaranya besar. Tapi bukan hanya kenceng aja, tapi suaranya bagaimana orang itu merasa bahwa iki loh mantap seperti itu ya. Ya baik itu nada tingginya, baik itu nada tengah maupun nada rendahnya seperti itu. Berkembang terus begitu sesuai dengan begitu banyaknya aliran-aliran musik genre ya. Baik itu ada dangdut atau di luar negeri ada reggae dan lain-lain itu sehingga begitu banyaknya pengembangan gitu di bidang sound system sehingga menjadi sesuatu yang universal ya. Sebetulnya sound system kan begitu Pak Yas ya, universal gitu. Lah akhir-akhir ini memang ada fenomena gitu di mana orang itu mulai berpikir dengan yang namanya sound balap. Sound balap itu apa sih Rek? Sound balap itu adalah sound system yang sangat kencang sekali. Ibarat balap motor itu kan kencang gitu. Sound system juga begitu. Jadi balapan SPL-nya gitu. Yes, gitu seperti itu. Kenapa kok tiba-tiba ada? Sebetulnya kita semua tahu gini. Sound balap itu berawal dari kondisi COVID sebetulnya. Kondisi COVID itu ketika mereka itu tidak bisa berkarya di bidang yang mereka biasa itu bisa lakukan. Karena dengan adanya COVID, aturan pemerintah itu sangat ketat sekali tentang pembatasan bagaimana manusia itu dikhawatirkan tertular dengan penyakit itu, maka jangan bergerombol, jangan berdekatan. Jadi kegiatan yang biasa di mana di situ itu orang bergerombol, ya kalau namanya live music apalagi di outdoor di lapangan kan orang bisa ribuan, kan tidak diperbolehkan. Jadi sehingga banyak rental-rental merasa aku lu duwe salon Rek gitu. Gak dinggo. Kok gak dinggo? Gak ono sing nyewa. Akhirnya dinggo akhirnya gitu colong-colongan ya. Jadi cari tempat yang sepi yang tidak bisa diamati oleh petugas keamanan. Karena kalau ketahuan diobrak, wong saya tahu diobrak kok. Ya, saya pernah diobrak. Pernah kegerebek ya. Kegerebek, padahal itu loh di area perdesaan yang di mana di situ tuh pemukiman itu jauh gitu. Mana kalau digerebek Melayu nih wes abot. Nah, itu ya siapa gitu tapi kenapa kok abot Melayu? Kakean subwoofer kegede. Ini subwoofer ini 24 ini. Kegedean subwoofer. Ini 24 ini. Gitu. Jadi karena ya gitu tuh karena mereka itu mungkin cari hiburan, cari kesenangan, maka ya itu ada yang namanya sound balap itu. Waduh suarane bising. Tak omong ya konco-konco. Awakmu seneng ya, kalian semua itu seneng dengan sound balap. Yang datang itu juga berduyun-duyun gitu datang ke situ untuk juga melihat. Padahal kalau saya pikir ya ini semua ya kita ndak bisa ngomong itu benar atau salah ya. Gitu. Sound balap itu loh. Anda bisa bayangkan dengan 4 loudspeaker mid, dengan 2 compression driver tweeter, ya dibunyikan jarak 30 meter, bisa keluar 131 desibel. 4 box top, subnya berapa banyak, Abah Liang? Subnya itu cuma 4 loudspeaker, 4 kali 18 berarti ya? Iya. 18 in 4 loudspeaker. Midnya itu dia pakai 12 ini tuh ada 4 loudspeaker 2 kali 12. Iya, 2 kali 12 dan di atasnya itu pakai 2 compression driver. dBA-nya itu bisa 131, pada jarak 30. Itu diukur dari jarak 30 meter. 30 meter. Itu dBA. dBA ya? Iya, dBA ya, dBA. dBc-nya 130, sekian. Anda bisa bayangkan ketika mereka mulai lomba, start pertama itu adalah yang sangat menentukan. Jadi begitu lagu dimulai langsung dia tancap gas. Penonton di depan itu rasanya seperti telinga ini seperti mungkin dimasuk paku. Dikoroi ya. Tapi ya gimana ya, semua itu pada euforia seperti itu, semua senang gitu. Padahal menurut saya sangat beresiko satu terhadap pendengaran. Safety dari pendengarnya. Itu padahal tak cerita nih ya,
konco-konco dulur-dulur ya. Speakermu kalau jebol ya 18 in, paling kamu keluar duit 4 juta. Ya. Middlemu 12 in atau 10 in kalau jebol, paling kamu keluarin duit 1,5 juta atau 2 juta. Ya. Driver Twittermu kalau putus, paling kamu juga keluarin duit 1 juta sampai 1,5 juta. Ya. Tapi ya, kalau kupingmu yang jebol, kamu punya duit 10 miliar, gak iso ditandana. Orang nutup dokter THT. Gak iso. Makanya saya itu, aku dilema. Satu sisi sebetulnya aku terang-terangan loh, konco-konco kabeh yo. Gak setuju mbek dunia balap, gak setuju. Tapi kok dodolan alat sound system juga. Jadi kan dilema gitu. Dilema saya itu. Kalau melihat mereka jebol itu sebetulnya bagi saya pribadi kasihan sebetulnya. Meskipun banyak yang tepuk tangan karena speakernya keluar jinnya jadi kobong. Kan seperti itu ya. Nyebutnya keluar jinnya gitu. Keluar jinnya gitu. Jadi cuman saya itu ya gini ya, dilema gitu. Satu sisi saya melihat itu kayak esakno, satu sisi dia seneng. Buktinya lo ya, ketika mereka itu pakai semboyan begini, daripada kita dilombain kita kalah, lebih baik pulang kita jadi bangkai lo. Kobong beli lagi gitu pantang pulang sebelum kobong. Iya. Jadi lu ngomongnya hari ya apa sih karena mikir gini. Ya, kobong tuku meneh ya gak apa-apa lek pancene duitmu akeh, uangmu banyak. Masalah sing krungu wis budhek. Pendengare wis budhek wong 100 gitu. Kan semboyannya gitu ya. Ya, daripada kita kalah gitu. Berpulang apa jenenge isin gitu. Isin jadi. Lebih baik kita pulang jadi bangkai gitu loh. Waduh, hari-hari iki semboyan opo karep mure. Waduh, wis kayak pemadam kebakaran aja gitu. Pantang pulang sebelum padam gitu. Dan sampai hari ini tuh ternyata ya begitu Pak Yos gitu. Kok ya masih ada yang saya tuh kemarin tanggal 25-26 itu di Manado itu karena ya kepingin hadir aja di komunitas sana gitu. Anda tahu nggak gitu bagaimana yang namanya loudspeaker itu dengan jarak 30 meter dBA-nya itu dia bisa 131,2 gitu. Ya. Kalau secara perhitungan dengan speaker-speaker yang ada ini nggak mungkin itu bisa. Nah itu sumber suaranya apa? Musik atau materinya apa ya? Sumber suaranya itu memang dari musik dan musik itu memang dirancang itu memang untuk lomba balap begitu gitu. Saya lihat itu ada yang dBA-nya itu cuma 112, 115. Tapi begitu ada salah satu peserta itu dia dengan nilai 131,2 itu kan secara teori bagaimana? Sekarang kan semua tahu gitu dalam perhitungan gitu ya. Satu loudspeaker seumpama dia bisa 100 dB. Ya. Kita mau naik 3 dB saja. Itu harus nambah satu loudspeaker. Harus double. Ya. Jadi 2 loudspeaker baru bisa 103 dB. Yang di double juga power amplifiernya pasti. Nah, terus untuk mencapai bisa naik 3 dB lagi. Dari 2 harus di double jadi 4. Baru dia jadi 106. Betul Pak ya seperti itu. Jadi 4 loudspeaker. Untuk bisa menambah 3 dB lagi, di double lagi dari 4 menjadi 8. Iya. Nah sekarang kalau umpama dikatakan ada satu peserta dia cuman bisa bunyi 112, sedangkan satu itu bisa 131,2. Iki lho kuace. Jaraknya berapa? Iya, kacanya berapa? Selisihnya tuh loh 19 dB. Iya. Gak masuk akal. Mau dikali berapa amplifikasi. Iya, makanya itu nggak masuk akal. Nggak boleh dilupain juga gini kan Abah Liong. Orang bisa mencapai 130, 131 itu berapa lama? Karena kan ketika main gas pertama sama dilombakan beberapa kali, kemampuan driver, kemampuan power ngedrive si speakernya kan juga ada penyesuaian, ada penyusutan. Pasti gitu. Brodol itu lama-lama. Makanya gitu, kan begitu sebagai seorang pembalap. Apa itu pembalap motor, apa itu pembalap sound, itu mereka pasti punya teknis gitu. Kalau apa ya aturannya ya, aturan regulasinya itu dia dari start awal sampai habisnya lagu itu tidak boleh menurunkan yang namanya fader maupun gain.
wes pasti game itu speakernya. Brodol. Kobong. Karena kadang-kadang itu juga di Jawa Timur itu bikin regulasi seperti itu. Naik fader, Nggak boleh diturun. nggak boleh turun. Turun sedikit dis, kalah gitu ya. Naikin boleh untuk supaya lebih kencang kan. Karena fadermu udah mentok, kurang gen dinaikkan. Kebantaran kamu turunkan dis. Tapi kalau dibiarkan, tunggu speakermu pasti jadi sate, saya bilang gitu. Dan ternyata begini, ya memang semua itu berkaitan dengan satu itu adalah selain daripada barang yang digunakan Pak Yos gitu, itu ternyata ada teknis tertentu yang dia itu harus lakukan. Satu adalah ketika alat ukur itu mulai dia mengukur kekerasan daripada suara, ternyata bukan semua range frekuensi itu yang terbaca semua di alat ukur ini, tapi itu hanya ada beberapa frekuensi yang ketika itu berbunyi alat ukur ini langsung merespon. Betul. Menunjukkan bahwa di situ itu yang keras, padahal itu yang keras itu hanya ada beberapa 1 atau 2 frekuensi. Maka di situ itu menjadi satu pembelajaran ketika orang mau balap, ya dia harus tahu, dia harus punya alat ukur dan bagaimana merekayasa di frekuensi mana yang dia itu harus naikkan di boosting. Dan karena pengukuran seperti itu kan jadi tidak ada standarnya, apalagi kontennya kan musik Abah Aliong ya. Itu sebabnya kita netizen yang belum nonton bisa scroll lagi konten kita ketika kita bahas di Anechoic Chamber di ITB. Pabrikan itu kan ngeluarin spek, itu bukan diukur dari 30 meter kontennya musik, tetapi betul-betul dari signal generator pada jarak 1 meter, sehingga itulah yang menjadi spek sebuah amplifier. Gitu kan. Kemampuan dia berapa dB SPL-nya, gitu kan. Itulah standar yang benar dalam sebuah pengukuran spek dari sebuah alat sound system. Memang itu kalau kita berbicara masalah yang benar ya memang harus seperti itu. Tapi ini kan berbicara dengan sesuatu yang tidak benar. Sehingga apa yang terjadi gitu. Mereka belajar, tahu gitu. Mereka gunakan juga sinyal generator untuk melihat gitu frekuensi mana yang mereka itu harus boosting. Dan boostingnya berlebihan gitu. Tapi semua bisa dilakukan dengan adanya perangkat yang namanya DLMS ini, Digital Loudspeaker Management System. Karena ini salah satu ya. Seperti ini. Tipenya apa nih? DP 4800. Jadi dari sini itu dia kan ada beberapa output yang dia sudah di 8 out ya berarti ya. Iya, sudah ada beberapa output yang kita bisa source ke high, ke mid, ke low, ke sub maupun yang lainnya. Jadi di titik tertentu itu ketika kita tahu gitu bahwa di situ, ini ketika kita boosting di frekuensi anggap saja 1 kilo atau 1,5 kilo, dia naik dB-nya ketika di alat ukur itu dia pakai signal generator entah ping noise gitu. Maka dari situ itu akan dia boosting sampai melebihi batas. Kenapa saya bilang gitu? Kalau di DLMS ini kan PEQ-nya dia bisa banyak, bisa sampai 9. Yang mana 9 band ya ini ya. Iya, yang mana dia Q-nya kan bisa diatur, kita mainkan seperti itu. Nah, maka begitu ketika dia tahu, anggap saja dia di 1 kilo ketika dia boosting 12 dB, dia dB-nya naik gitu, naik sekian dB gitu. Maka di situ itu PEQ 99-nya dia akan gunakan untuk memboosting di area yang sama. Sehingga yang terjadi apa? Sesuatu yang enggak masuk akal. Pasti kan kalau dia looping itu kan akan terjadi feedback gitu. Ketika mixer itu dibuka dengan sumber suara kecil aja sudah di speaker bunyi karena ngelup gitu. Itu terus gitu. Tapi ya sah-sah saja karena ini lomba gitu. Ini fenomena pertama ya tentang sound balap. Ini seru nih kalau ngobrol sama senior gitu. Saya mau bahas juga ini fenomena kedua nih contohnya. Misalnya sound horeg gitu. Nah ini kita bicara tentang komposisi gitu kan. Bagaimana sub yang segitu banyak lalu top speakernya sedikit. Nah kalau mengenai fenomena horeg itu dari perspektif seorang Abah Aliong, das bunti ini, monggo. Jadi begini sih sebetulnya, horeg itu artinya kalau bahasa Jawa itu kan horeg, kalau di bahasa Indonesia kan artinya kan bergetar gitu. Bergetar ya. Iya horeg ya, horeg ini.
seperti ibarat kayak ada gempa bumi gitu ya. Terus tiba-tiba bangunan kita ini sampai bergoyang-goyang gitu, itu namanya horeg gitu, bergetar gitu. Jadi memang sumbernya akar katanya memang dulu itu ya, jadi menimbulkan getaran. Menimbulkan satu getaran gitu. Saya lihat itu awal-awal mulainya sound horeg itu mungkin bisa juga dari Indonesia, khususnya teman-teman yang di Malang sejak beberapa tahun yang lalu, atau mungkin juga melihat bahwa dunia sound yang seperti ini itu kayaknya mungkin di Thailand itu juga sudah ada. Iya, Thailand seperti cukup ramai itu juga. lah ya, seperti itu. Maka kita itu sering lihat itu di YouTube itu ya jumlah subwoofer yang begitu banyak gitu. Ketika jarak mungkin 50 meter dibunyikan itu, seseorang wanita itu sampai rambutnya itu getar, berkipas-kipas seperti itu. Di Jawa pun itu khususnya mengawali itu sepertinya di Malang sih. Malang Selatan. Sumber Sewu gitu ya, apa? Sumber Sewu itu adalah tempat di Banyuwangi yang setiap tahun itu pada acara malam takbir ya, malam takbir Hari Raya Idul Fitri itu mereka menyewa gitu dari masing-masing kampung, menyewa sound yang dengan kapasitas begitu itu untuk dibunyikan di sana. Dan untuk saat sekarang itu malah orang bilang itu di battle gitu. Di battle itu artinya kan diadu gitu. Seperti itu. Dan saya tahu itu dari Malang awalnya itu sehingga merembet ke wilayah sekitar seperti Blitar, Kediri, Jombang dan lain-lain gitu. Terus khususnya di timur itu ya di Lumajang, di Jember, di Banyuwangi juga seperti itu. Jadi sound horeg itu menurut saya gitu ya. Ini kan satu pertunjukan. Ya. Di mana mau atau tidak mau, senang atau tidak senang, ini kan sudah berjalan dan sudah bertahun-tahun kan. Malah sekarang itu menjalar loh, bukan hanya di Jawa Timur. Jawa Tengah barangnya malah horeg. Di Rembang, Kudus, Pati, Demak, Jepara, seperti itu. Loh, namanya sound horeg itu apa? Sound horeg itu adalah sound ketika dibunyikan itu getarannya luar biasa. Ya, kenapa bisa bergetar? Ya karena jumlah speaker subwoofernya begitu banyak. Karena memang yang dituju memang itu ya. Yang dituju itu adalah itu. Sehingga dulu itu pedoman daripada sound horeg itu adalah di mana bass itu yang paling kuat tenaganya, apalagi bisa waktu truk itu berjalan terus ada genteng itu yang jatuh. Loh, genteng jatuh itu gitu. Ya kadang itu saya juga heran ya. Pemilik rumah itu loh ndak apa-apa. Sing ndak apa-apa, sing papa kan juga ada. Lah iya gitu. Makanya loh ini sing diomong kok gak apa-apa. Karena kenapa begitu? Karena sebelumnya itu masyarakat sana itu sebetulnya kan masyarakat sana itu di mana sound itu ada gitu ya. Mereka itu memang menyewa. Dan panitianya itu juga sudah ngomong dengan masyarakat sekitar. Mengko nanti kalau ada gendengmu yang melorot, pecah berapa nanti kita ganti gitu. Oh, diganti. Kalau kacamu itu nanti retak gitu, nanti kita ganti gitu. Maka di sana itu yang namanya kaca itu kasih plak dilakban. Iya. Kuatirnya piwor gitu. Jadi seperti itu. Terus berkembang lagi. Sound kalau bisa horeg itu berarti artinya kan yang suaranya itu dia bisa bottom gitu. Bergetar kan gitu. Loh kok geser lagi? Geser lagi ke apa? Yang bisa nyekik di leher. Loh. Kalau dulu yang bergetar itu kan artinya kan ke bawah sini ya. Sampai celananya seperti punya saya ini gedar gini. Yang bisa nyekik leher. Oh ada ya sampai segitunya ya. Terus berarti ini harus rubah formasi nih. Formasinya apa? Ini harus subwoofernya yang bukan bottom tapi yang punch, yang mukul. Cek gitu ya. Wah. Jadi ketika mungkin Pak Yos satu saat gitu, atau mungkin Pak Yos juga sudah pernah menghadiri acara begitu. Yang langsung belum pernah terus terang. Pak David tahu tak pernah, di Malang, Melayu, gini, lari. Saya pasti juga Melayu bukan karena takut orangnya horegnya, eman kupingnya. Makanya Pak ini aset kita. Itu gitu kan loh. saya bilang ya, pokoknya speakermu jebol. Ya, paling kamu beli speaker itu subwoofermu 3,5 juta 4 juta. Kalau kamu midmu itu jebol, paling kamu
keluarin duit 1,5 juta, 2 juta. Kalau Twittermu 1 juta, 1,5 juta. Tapi kalau kupingmu sudah rusak, iya, ya, ketulung itu masalahnya. 10 miliar pun tidak akan kamu itu bisa aset kita, apalagi di dunia pro audio. Iya, karena iki ngono duduk 10 sing digulung bisa dililit meneh. Iso kadang jebol diblok awakmu. Gitu. Kalau kaidah audionya gitu loh, Abah Halyong. Jadi secara kaidah audio bagaimana Abah Halyong menyikapinya gitu? Kan kita butuh komposisi, sub sama mid-nya sama high-nya. Makanya kalau awal-awal itu sebetulnya gitu saya lihat itu namanya sound horeg itu kan yang dituju adalah horegnya, sehingga apa? Ya masih ya katakan di atas itu mid sama high-nya itu sedikit tidak sesuai gitu secara komposisi. Ya mereka itu oke-oke saja karena yang mereka tuju, yang mereka amati itu adalah kan r-nya itu. Jadi sehingga banyak orang itu protes gitu. Ngono salon kok cuman dengarkan cuman sub aja. Ya karena ada sembahan apa? Sound adalah sub gitu. Sound ya adalah sub. Sound adalah bass gitu. Iya, sound adalah bass, sound adalah sub. Jadi lek ngono ya tanggapan cuman bawa subwoofer aja, gak usah itu bawa mid sama high, ya nggak usah buat apa gitu. Tapi berkembang gitu, berjalan gitu, orang juga berpikir begitu. Ternyata gitu kalau hanya didengarkan cuma sub saja, kayak iya gak enak di telinga. Keindahan musikalitasnya juga jadi tidak bisa dinikmati. Iya, tidak bisa dinikmati sehingga mereka itu mulai menambah gitu amunisi untuk mid sama high-nya gitu. Dan sekarang ini wis wangel gini ngomong konco-konco wangel. Kalau dulu itu subnya sampai nekek-nekek digulu gitu ya. Sekarang itu kemarin ya saya lihat itu ada salah satu rental di Jawa Timur yang terkenal gitu untuk dunia sound horeg ya. Gitu. Ya tampil di Sumber Sewu. Tampil di Sumber Sewu itu so pasti di sana itu penyewa itu menghendaki dengan adanya namanya battle gitu. Battle itu artinya diadu. Diadu itu sound ini ya dibunyikan secara bersamaan dengan lagu yang berbeda. Nah nanti penonton itu memenuhi lapangan. Ada kurang lebih mungkin 5.000, 7.000 orang itu berhadapan begini. Dari mulai di depan sampai di belakang gitu. Sampai di FOH-nya gitu. Yang saya pikir loh, subwoofer itu ada 48 loudspeaker. Ya. 48 mata itu. Iya. 18 inci atau 18. Ada yang pakai yang 21. Saya lihat mid-nya saya lihat kurang lebih ada 80 speaker mid. Berapa inch? 10 inch. Oke. Dikasih horn dia. Dan ketika dibunyikan, saya itu dengar itu dalam jarak itu 30 meter lari saya karena aku emang kuping. Saya tetap begini. Itu aja masih tembus. Lari gak kuat. Duduk apa? Ya ke satu ya karena sampai berapa SPL itu kalau diukur? Waduh, mungkin kalau SPL meter kayak notok sudah ndak bisa, ndak bisa baca nyender gitu, error, itu pasti error. Ya kalau umpama digital langsung itu keluar gambar diodenya. Nah ini menarik nih. Sekarang ke Indra nih ya. Ini kan sekarang manajemen lalu mulai bantu Papa jalanin SPL Audio gitu. Ini kan fenomena-fenomena yang terjadi yang menurut Papahmu ini kan jadi dilema. Satu sisi iki jane yo ndak sesuai kaidah audio, satu sisi safety-nya juga tidak diperhatikan. Tapi satu sisi kok yo ono cuane karena kita dagang barang juga audio gitu loh. Gimana kamu menanggapinya ini? Kan kita juga harus jualan, kita juga secara perspektif bisnis ya apa ini, Indra? Ya, kalau dari saya sendiri sih ya lebih tetap kita mengarahkan, kita ngasih tahu dengan kayak gini loh yang benar kayak gini. Jadi biar tetap terarah, nggak sampai yang benar-benar menceleng banget seperti itu. Nanti kita juga kasih edukasi yang lebih lah. Ke dulur-dulur semuanya itu. Selama ini edukasi ini melalui media apa? Selain kan ada YouTube-nya juga gitu. Jadi ya dari YouTube, dari TikTok atau apa. Mungkin nanti ketemu sama orangnya dikasih tahu kayak gini seperti itu. Jadi tetap bijak juga gitu. Betul. Ya. Kita juga nggak lost goal main. Nggak kepingin barang kita. Pokoknya laku banyak gitu nggak juga. Nah itu tadi yang saya bahas bahwa
nggak semua bisnismen itu punya mentalitas industriawan. Nah, semoga spirit ini, podcast seperti ini, netizen se-Indonesia Raya ya, kita nggak ngajari, kita nggak lebih pinter, kita nggak lebih jago, tapi kita ada untuk saling memperlengkapi satu dengan yang lain, untuk nutupi kelemahan satu dengan yang lain. Buat apa toh? Demi kemajuan pro audio industri di Indonesia. Iya, setuju gitu kan? Itu. Jadi ini adanya ini juga bukan kok ini sing bener, kowe sing salah, tidak. Kita cuma berbagi pengetahuan bahwa semua itu ada kaidah-kaidahnya gitu. Karena kalau pengetahuan, apalagi sound system gitu ya, kan memang ada ilmuannya, ada basis keilmuannya gitu yang bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Oke, kita intinya harus seimbang gitu ya. Nah, sekarang SPL Audio sendiri gitu, Indra. Range produknya ini kan saya lihat semakin komplit gitu ya, lebar. Saya sempat sharing ya, netizen bisa cek juga, nanti ini websitenya juga ada gitu ya, tinggal diklik produknya apa gitu ya. Gimana meriset produk-produknya selama ini tuh gimana, Pak Halyong? Meriset produk, saya ini kan berawalnya itu bukan dari akademis gitu ya, tidak dari pengalaman, tidak seperti Pak David Klein gitu yang semua itu sekolahan gitu ya. Secara memang pelajaran itu dari cara yang betul-betul benar dan betul-betul baik gitu. Saya ceritakan gitu bahwa saya dulu kerja di Pasar Genteng itu selama 21 tahun. Di situ saya dapat pengalaman yang dimana pengalaman itu secara otodidak gitu, bukan dengan sesuatu yang memang saya pelajari dengan cara yang secara akademis gitu. Cuman ya saya itu masih punya cara tersendiri gitu ya. Mungkin ada alat bantu gitu bagi saya seperti alat ukur gitu, seperti signal generator ketika saya membuat satu sistem gitu, entah itu subwoofer atau line array gitu, seperti itu. Sehingga tetap bagaimanapun dengan segala keterbatasan yang saya miliki, yang saya ketahui gitu, tetap saya masih bisa membuat sesuatu yang menurut saya ataupun beberapa orang lain yang juga mendengar dan menikmati itu tetap bisa diterima. Contoh Pak David waktu awal datang ke tempat saya gitu, waktu itu saya keluarkan gitu sistem, ada line array-nya, ada subwoofernya gitu. Ketika saya bunyikan, Pak David itu berjalan, terus dia itu ke depan loudspeaker subwoofer itu, ke samping, ke belakang, sehingga timbul satu hal di mana Pak David itu ya sempat heran begini, kok Halyong ini subwoofer kok Halyong ini kok tidak sesuai dengan kaedahnya subwoofer gitu. Apa itu Pak David gitu? Subwoofer itu kan penyebarannya itu omni gitu. Artinya di depan, di samping, di belakang gitu. Tapi kenapa kok Halyong kok bisa bikin gitu bahwa sebuah subwoofer ini berbunyi gitu, di depan itu dia lebih besar tenaganya, di samping kanan dan kiri itu sangat kecil sekali gitu, bukan punya cardioid sub SPL jadi. Bukan gitu, bukan seperti ini gitu. Kok bisa ya kok Halyong bikin gitu? Kok bisa gitu sumber tenaganya yang dikeluarkan itu lebih banyak ke depan gitu, sehingga di kanan kiri dan di belakang itu jadi kecil sekali gitu. Ibarat kalau sistem gitu ya harus dengan cara cardioid gitu, beberapa speaker yang harus dibalik gitu ketika disusun gitu. Anggap saja subwoofer ini ada 4 gitu, mungkin salah satu dibalik untuk supaya di area belakang itu tidak terjadi penyebaran yang berlebihan gitu, karena itu akan sangat mengganggu ketika ini digunakan untuk acara live gitu, sehingga sangat mengganggu ketika terjadi kebocoran yang berlebihan, itu mengganggu dari musisi di panggung gitu. Kok Halyong kok bisa gitu? Saya bilang gitu bahwa pembuatan sebuah box itu dibilang sederhana, ternyata ya tidak sederhana. Dibilang rumit sekali, ternyata ya sebetulnya ya tidak terlalu rumit. Asal kita itu tahu gitu bahwa ketika loudspeaker transducer itu bergetar, tujuan utama kan ke depan gitu.
Jadi ketika loudspeaker ini bergetar gitu, yang di bagian belakang itu bagaimana itu harus kokoh. Ketika suara itu dia dipukul oleh loudspeaker itu, dia harus kembalinya mentalnya akan ke depan. Jadi yang belakang itu harus kokoh. Satu adalah brace gitu ya. Sekat itu akan sangat berpengaruh karena di situ itu ada kekuatan gitu. Otot yang menahan agar suara ini tidak terjadi kebocoran di belakang secara berlebihan. Ngatur knalpote gitu ya. Yes, gitu ngatur itunya, brace-nya itu sekat-sekate di bagian belakang itu terutama. Terus bagaimana speaker ini bisa berbunyi gitu sesuai dengan harapan kita. Satu gitu ya. Saya tidak seperti Indra, apalagi seperti Pak David Klein gitu yang sangat menguasai tentang penggunaan alat gitu. Saya mohon maaf gitu ya. Saya ini tulinan mainan laptop itu enggak bisa. Sampai hari ini itu kalau umpama Indra, Pak tolong Pak laptop itu dimatikan. Sing mana sih gitu. Apalagi mau ngoperasikan kayak Indra ngulik secara langsung. Iya, apalagi seperti Indra itu ya dia belajar gitu banyak tentang sesuatu yang sekarang ini sangat lumrah, sangat umum digunakan untuk menata satu suara smart, yang gitu, baik gitu seperti Smart Life. Indra itu bisa, gitu dia punya alat dan dia bisa mengoperasi. Aku gak ngerti gitu, tapi bukan berarti saya tidak bisa sama sekali. Ya saya bukan ahlinya, bukan gitu. Kalau dagang apa ya saya punya keahlian ini ya di situ. Tapi kalau menata suara ya ini yang harus saya syukuri bahwa saya itu punya telinga yang alhamdulillah sampai hari ini nih kelihatannya masih 100%. Puji Tuhan, alhamdulillah. Gitu. Masih 100%. Jadi aset itu. Iya, jadi artinya begini. Makanya harus saya rawat gitu, Jangan meskipun katakan saya suka di lapangan gitu, kalau bunyinya terlalu ekstrim gitu ya saya pasti nggak mau. Kalau saya sendiri gitu waktu acara Demosan bulan 5 besok ini ada 3 tempat gitu kita gitu ke daerah-daerah karena ya memang SPL Audio diundang gitu beserta brand-brand lain gitu loh, artinya untuk ditampilkan gitu. Lebih banyak memang saya yang setting, kadang ya Indra yang setting. Kalau Indra pakai caranya dia yang secara pengetahuan. Pengetahuan. Ini gitu. Pengalaman. Ya gitu. Dan gini, kalau acara di daerah itu kadang yang namanya bukan sponsor ya. Kalau sponsor biasanya tertib gitu. Masing-masing kan diberikan waktu untuk preset gitu. Tapi setiap acara seperti itu selalu melibatkan komunitas. Komunitas di sana itu rental itu untuk ikut di sana, ikut lomba apa itu. Maka saya bilang sebetulnya baik acara seperti ini. Edukasi tentang bagaimana cara mixing yang baik gitu. Meskipun katakan dengan multi track yang tidak terlalu banyak karena memang mengingat satu lagu paling durasinya cuma 5 menit. Dibikinkan multi track ya. Jadi 8 track gitu, satu mungkin vokal, satu itu bass gitar, kendang itu dak sama dud, keyboard, ya suling dan tamborin gitu. Kadang 12 track. Bagaimana seseorang itu bisa menata suara itu dengan balance gitu. Ya itu punya nilai lebih gitu, secara keterampilan maupun secara mental ketika dia mulai gitu ya, waktunya dia terus dikerubuti orang banyak itu kalau enggak kuat mental, tangannya gini, ngodek gini gitu. Dan biasanya gitu, kadang mereka peserta bisa sampai 20 rental gitu. Lah ketika hari pertama kan prepare itu menata. Nggak dikomando ketika mereka itu sudah dapat listrik gitu, langsung dibunyikan gitu. Jadi ibarat kayak burung berkicau, lomba burung gitu ya. Kita ini yang namanya namanya apa ya? Namanya sponsor produk ini kadang-kadang melongo ya. Kecuali kalau memang itu dia demo sponsor produk ini, kalau dia memang sudah punya preset gitu yang di mana-mana itu sudah dipakai itu gitu. Ya dia sudah tenang aja gitu. Cuman yang saya rasakan itu ketika menata suara, anggap saja hari ini gitu kita menata suara itu, enak ya gitu. Dipengaruhi gitu oleh lokasi, dipengaruhi oleh suhu dan lain-lain gitu. Dan
kadang itu jarak gitu. Ketika kita besok itu pindah gitu ke tempat lain gitu ya gitu, minggu depannya pindah ke daerah lain, dibunyikan loh ada sesuatu yang nggak seperti kemarin, harus ditata ulang gitu ya, dipoles lagi seperti itu. Karena bisa juga karena lokasi, bisa juga karena jarak yang tidak sama, mungkin kemarin 25 meter, ini jadi 30 atau 20 seperti itu. Yang saya maksudkan itu ketika ya itu tadi peserta itu murmuro, kabeh pada bunyi sahur manuk, sedangkan kita sponsor gurung prepare gitu. Tapi ya gitu, saya masih ya alhamdulillah, karena seperti saya bilang Pak ya, saya telinga ini insya Allah masih 100%. Ya. Jadi menata suara itu kan satu persatu, dari high dulu gitu ya, setelah itu mid, setelah mid baru subnya gitu. Saya koreksi satu persatu gitu. Saya biasanya pakai drum loop, rekaman drum loop itu saya punya. Saya nggak pernah pakai pink noise, pakai itu gitu, satu persatu. Dan wis hafal gitu ya Pak. Iya, jadi suaranya itu loh, suaranya drum, ini loh suaranya hi-hat itu seperti kudunya kayak begini gitu. Iya, hi-hat itu seperti ini. Pas pilek rodok berubah piye itu? Yang pilek sayanya. Aku tuku obat di sini. Atau gini bagian gitu ya. Jadi gitu. Ketika semua itu pada bunyi kan sahur manuk. Saya juga tidak bisa menghalangi mereka mau seperti itu. Aku duduk panitia. Kalau saya panitia, aku rodok mokong loh. Tamu temen ya, seperti itu. Ya, tapi karena saya bukan panitia sehingga ya suka apa-apa. Tapi saya masih alhamdulillah masih bisa fokus untuk menata suara itu satu persatu. Gak apa-apa, mereka buantar gak apa-apa. Saya pokoknya telinga saya itu saya ginikan, ini fokus telinga. High-nya, ini frekuensinya sih gak pas, ini kekasaran, tak toto. Setelah itu baru mid-nya. Setelah mid saya sinkronkan dengan high-nya. Ini high-nya kebantaran, saya turunkan gain-nya. Ini enggak fasanya nggak nyambung. Ini coba ini saya atur ini seperti itu sampai subnya mulai semuanya blending, mulai blend, mulai bisa harmonis gitu. Seperti itu sampai hari ini. Ya, itu ada satu risetnya pengalaman lah ya memang ya. Ini menarik ya netizen ya. Jadi ini duo father and son gitu ya, yang satu berbasis pengalaman tetapi harus generasi berikutnya mulai menambah dengan pengetahuan gitu ya. Jadi yang dulunya pengalaman tetapi juga ini harus secara keilmuannya juga harus diseimbangkan. Nah, Indra dalam menjembatani ini kan nggak gampang juga nih Indra ya. Biasanya generasi perintis ketika memaksakan sesuatu misalnya ke anaknya sing wis merasa wis teknologi ini berubah lalu malah drok-drokan karo generasi sebelumnya gitu. Itu kan banyak industri, banyak bisnis yang bahkan hancur tuh gara-gara itu. Mensiasatinya gimana Indra? Ya kalau saya sendiri ya sebenarnya gini. Kalau saya sendiri juga melihat pengalaman dari Papa juga. Ya. Jadi ya mungkin dari basicnya Papa yang dari memilih perangkat, misal dari kabel juga. Ya. Harus yang benar-benar full tembaga, nggak mau campuran. Itu memang jadi patokan saya. Idealismenya Papa itu tetap masih gitu ada yang perlu saya pakai. Ya. Soalnya kadang kan kayak gini, kadang ada orang yang mikir, pokoknya aku dodolan. Ya. Pokoknya moving boxes, dorong barang. Wis kualitas wis agak tontok penting cepat, penting cepat duit muter dan aku batiake seperti itu. Kalau aku enggak, kalau aku tetap pemikiran dengan idealis Papa dengan kualitas yang bagus, sama ya tetap diiringi dengan pengetahuan yang saya tahu kayak Smart Life, kayak DAW, Digital Audio Workstation, betul. Itu juga jadi pembelajaran juga. Kemarin saya ketemu dengan teman Pak Kenneth itu dari Alexandria Audio itu juga ngajari saya. Untuk alat perangkat itu semua bisa dilucuti semua dengan perangkat ini. Jadi punya DAC sama ADC. Itu nanti di tengah-tengah ditaruh, ini nanti tinggal dikasih sinyal ini kelihatan semua itu bagus enggaknya seperti itu. Itulah pentingnya digital audio converter sampai analog to digital converternya sehingga kita bisa mengerti secara keilmuannya. Ini cukup unik ya. Ini beberapa produk-produk dari kabelnya SPL, lalu juga ada DLMS, Digital Loudspeaker Management. Ini karena
tadi bawanya mobil gitu ya, mobil sendiri ini dipancal dewi loh main ke Promedia, jadi nggak bisa bawa speaker sing gede-gede, bawanya subwoofer doang 2. Ini 24, ini 18. Nggak muat, mobilnya sedan gitu. Itu nih digawa kabeh jedang-jedung ning dalan gitu ya. Nah, ini menarik sekali. Saya kalau mau bedah lagi ini sebetulnya nggak cukup part 1, part 2 ini, tapi karena Abah Aliyong ada meeting lagi, ini padahal saya masih mau kulik lagi sebetulnya. Jadi nanti kita akan grebek lagi. Kira-kira netizen se-Indonesia Raya setuju nggak nih? Nanti kapan-kapan kita grebek di assembling, di fabrikasi, di workshopnya SPL gitu kalau boleh, kalau diizinkan, sangat-sangat. Kalau perlu diajak sekalian Pak RT Raja Terakhir gitu, boleh nggak kapan-kapan digrebek gitu. Sing setuju tulis kolom komen, son gitu ya. Digrebek Pak Lurah sama Pak RT gitu kapan-kapan gitu. Jadi kalau tadi ada sing rak bener biar langsung dihujat sama Raja Terakhir. Iya, dan ya nanti mudah-mudahan gitu mungkin kapan gitu. Boleh nggak Abah Aliyong, guys? Sangat-sangat diperbolehkan. Waduh, nanti tak suruh saya masak rawon istimewa. Ya itu Raja Terakhir itu paling suka itu gitu kalau ya? Ke tempat saya wis masak niku sampai ngomong ini, "Kok Aliyong, aku mbok minta apa nanti dibungkus." Iya tak bungkus no gitu. Sampai susah tak suruh masuk di wadah panci gini kemana-mana gitu dia bawa diangetin gitu. Bar kuwi engko digoneng pesawat retok naik. Namanya rawon SPL. Rawon SPL gitu. Oke, netizen se-Indonesia Raya. Jadi sekalian tadi itu kita ngobrol-ngobrol, sekali lagi ndak ada yang kita menghakimi atau menghujat kayak salah, kayak bener, ini sing luwih bener, ndak. Kita berbagi pengalaman, kita berbagi pengetahuan, semoga bisa jadi berkah buat industri pro audio se-Indonesia Raya. Jadi ikuti program Kita Berani Belajar Audio di sini. Podcast pro audio nomor 1 di Indonesia. Gitu ya. Jadi buat netizen se-Indonesia Raya yang kepingin bertanya-tanya hal-hal tentang audio, boleh juga bertanya tentang produk-produknya SPL, silahkan tulis di kolom komen. Mohon izin ya Abah Aliyong, nek pas longgar melu dibantu jawab gitu. Indra pasti yang lebih sudah generasi milenial bisa bantu jawab supaya ngeramein di kolom komen. Nanti kapan-kapan kita grebek SPL Audio di Jawa Timuran, kita ngobrol lebih jauh tentang teknologi pro audio dari SPL Audio gitu ya. Netizen se-Indonesia Raya terus pantengin konten-konten Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Kita ada untuk saling berbagi, kita ada untuk saling memperlengkapi demi kemajuan pro audio industri di Indonesia. Terus ramaikan, terus tulis di kolom komen, share kepada banyak orang, bukan untuk kebaikan kita, tapi supaya ilmunya jadi berkah. Sehingga engineer, soundman, siapapun, kita melakukan sesuatu itu tidak melupakan kaidah basic audionya. Setuju ya Indra ya? Jadi kan kita tadi ngobrol tentang fenomena gitu ya, tentang pro audio. Dan terbukti banyak sekali fenomena yang ada di sekitar kita. Terakhir, closing statement dari Abah Aliyong menanggapi tentang fenomena audio di Indonesia. Kira-kira bagaimana kita harus menyikapinya? Abah Aliyong monggo kepada para netizen se-Indonesia Raya. Silakan. Jadi begini ya teman-teman netizen, kita itu harus harus satu gitu mensikapinya bahwa ternyata perbedaan itu bukan sesuatu yang harus kita perdebatkan gitu. Karena semua orang itu punya kesenangan dan pola pikir, pola pandang yang tidak sama ya. Di dunia apapun, di dunia industri makanan, di dunia otomotif dan lain-lain. Ibarat kalau seperti makan itu, kalau yang suka pedas gitu pasti dia merasa ketika sebuah masakan itu tidak ada cabenya, itu kurang dia merasa ini kok kurang enak gitu. Tapi sebaliknya bagi orang yang dia tidak suka dengan pedas, ketika dia makan di satu rumah makan yang di situ tuh menyuguhkan makanan itu pedas, apalagi super pedas, ya pasti dia merasa nggak nyaman gitu. Tapi kita ya berpikirnya itu bahwa masing-masing dah ya seperti itu. Jadi yang suka pedas monggo, yang tidak suka pedas monggo, tinggal Anda
cari sesuatu yang menurut Anda yang Anda suka dan Anda merasa itu sesuatu yang nyaman dan mengenakkan gitu saja. Jadi jangan kita menjudge, menghakimi bahwa itu tidak benar, kita yang benar. Jangan. Jadi itu pilihan daripada masing-masing ya. Yang paling penting terus berkarya untuk sesuatu yang lebih baik di masa depan, terutama untuk bangsa kita Indonesia. Merdeka. Mantap. Ini closing statement yang luar biasa dari senior Pro Audio Abah Aliyong. Intinya netizen se-Indonesia Raya, perbedaan itu bukanlah hambatan, perbedaan itu adalah kekayaan. Jadi kalau kita bisa mengelola itu sebagai sebuah kekayaan, perbedaan itu tidak menjadi hambatan untuk kita saling bermusuhan satu dengan yang lain. Tapi justru kebinekaan, keperbedaan ini justru menjadi kekuatan buat setiap kita semua. Ngaten nggih, Abah Aliyong ya. Dengan perbedaan itu kita maju bersama, tapi tetap tidak meninggalkan kaidah-kaidah audio yang sebenarnya. Yang suka pedas, ya hargailah orang yang nggak suka pedes. Tapi yang penting mau pedes mau enggak, makanannya kudu sehat. Karena nek ora sehat murus-murus gitu loh. Jadi dasarnya harus bener dulu makanannya gitu ya. Oke, netizen se-Indonesia Raya, demikian tadi pembicaraan kita dengan Abah Aliyong dan juniornya Indra, dan kita akan kembali nanti ke konten-konten berikutnya. Demikian juga dengan SPL Audio-nya di part 1, part 2, part 3, part 4 dan seterusnya, dan juga konten-konten bersama Raja Terakhir. Tunggu tanggal mainnya. Kita akan bahas topik-topik yang lain. Kalau ada ide-ide, permintaan, request untuk membahas pembahasan tentang Pro Audio, bisa tulis di kolom komen. Baik, netizen se-Indonesia Raya, sampai ketemu di konten berikutnya bersama Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted Pro Audio partner. Sama-sama Abah Aliyong. Peace. Pro Media, we serve you better.